Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para bapak dan ibu serta anak-anak sekalian, para siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Mari pada pertemuan yang kelima untuk literasi kitab Nahwu Matan Al-Jurmiyah pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama-sama melafalkan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita tetap semangat untuk mengikuti literasi kitab klasik, kitab alat, yaitu Matan Al-Jurmiyah. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari kitab alat Matan Al-Jurmiyah ini bisa menambah bekal kita untuk nantinya bisa kita kembangkan untuk mendalami dan mengkaji makna-makna di dalam Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja kita berharap nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu serta para siswa-siswi sekalian, keluarga besar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Matan Al-Jurmiyah. Terakhir kita sudah masuk pada bab i'rab. Bab i'rab. Kalau di dalam kitab itu silakan bisa di halaman berapa ini? Ya. Halaman 14 ya. Setelah kita kemarin sudah mengetahui tentang bagaimana kita bisa mendeteksi kata benda, ya, dengan berbagai macam ciri-cirinya, ya, ada yang karena harokatnya tanwin, kemudian ada awalan alif lam dan munculnya huruf-huruf jar, itu ya kemarin, kemudian huruf-huruf qasam atau sumpah. Nah, sekarang kita akan memperjelas lagi, akan membahas tentang i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir-akhir kata. Perubahan akhir-akhir kata. Jadi kata benda itu nanti harokat terakhir atau huruf terakhir nanti ada perubahan. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi intinya nahwu itu ya perubahan akhir-akhir ini, akhir-akhir harokat ataupun huruf yang nanti berubah karena ada perbedaan-perbedaan amil. Oke, kita menuju kepada matannya. Kita ulangi lagi. Babul i'robi. Adapun ini itu bab i'rob. Bab i'rob. Al-i'robu, adapun i'rob, kata-kata adapun ini menunjukkan bahwa lafadz al-i'rob itu posisinya sebagai mubtada. Jadi kalau dulu ketika di pesantren untuk membedakan subjek predikat mubtada khobar, itu kalau mubtada itu adapun. Nah, tapi kalau khobar itu. Untuk mempermudah saja. Al-i'rabu, adapun i'rab itu huwa, adapun dia itu, maksudnya huwa ini sebagai badal dari al-i'rab, artinya kembali kepada al-i'rab. Taghyiru awakhiril kalami, perubahan akhir-akhir kata. Perubahan akhir-akhir kata. Jadi i'rab itu perubahan di akhir-akhir kata. Likhtilafil awamili, dengan sebab karena ada perbedaan-perbedaan amil.
amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atas kalam itu, atas kata itu. Lafdzon baik secara lafadz itu lafadznya itu sempurna itu. Jadi bukan lafadz yang di situ ada huruf ilatnya ya, tapi lafadz umpamanya rojulun itu kan 3 huruf yang jelas itu, rojulun itu namanya lafadz. Au takdiron atau dikira-kirakan. Dikira-kirakan itu namanya mabni nanti. Jadi ada kata benda isim mabni itu tidak dirubah, tidak ada perubahan. Umpamanya fi'lul madzi. Madzi itu ada ya. Nah, di situ cetakannya ya madzi. Umpamanya dia seharusnya harokatnya dhammah, dia tetap al-madzi. Tetap kasroh, tapi kedudukannya sebagai umpamanya dia sebagai fa'il ya dia harus dhammah sebenarnya. Aslinya al-madziyu. Nah, ya. Al-madziyu, tapi kemudian tetap ditulis al-madzi karena dikatakan sebagai asikol, artinya berat. Jadi mengucapkan al-madziyu harus pakai u, itu kan berat. Maka kemudian itu ditiadakan sehingga al-madzi itu namanya takdiron, dikira-kirakan, maksudnya seperti itu ya. Kalau di dalam ini, di bawahnya ini coba kita lihat, yakni di penjelasannya di bawah, yakni annal i'roba, sungguh i'rob. Nah, contohnya begini, al-i'robu tadi kan harokatnya dhammah, ya enggak? Di atas itu al-i'robu, tapi ketika di situ ada anna, inna, ini kan namanya amil. Inna itu amil yang mempengaruhi perubahan pada harokat terakhir al-i'rob. Karena ada inna maka menjadi fathah. Innal i'roba atau annal i'roba, sungguh i'rob itu, ini isim inna ya namanya ya. Kalau dalam pembahasannya nanti akan kita bahas di sana. Annal i'roba, sungguh i'rob itu, jadi harokatnya kan jadi fathah, i'roba, karena ada amil yang masuk yaitu anna. Huwa, adapun dia itu, dia huwa ini sebenarnya harokatnya fathah, tapi ini namanya mabni sehingga dikira-kirakan. Nah, ini contoh dari takdiron tadi. Huwa ini sebenarnya badal dari al-i'roba. Al-i'roba kan fathah. Nah, huwa ini seharusnya harokatnya juga ikut fathah. Tapi kan ini huwa ini ya seterusnya huwa terus ya. Nggak ada perubahan. Karena memang mabni dia huwa. Taghyiru perubahan ahwali au akhiri. Awal atau akhir. Nah, kalau di atas itu hanya akhir-akhir kalam, tetapi kadang-kadang nanti ada perubahan itu di awal dan di akhir kan maksudnya. Taghyiru ahwali au awakhiri, atau akhir-akhir kalam. Atau ini juga bisa dikatakan ahwal itu keadaan di akhir-akhir kalam juga bisa. Perubahan keadaan harokat di akhir kata. Ya, maaf. Bisa babin dengan sebab dukhulil awamili, dengan sebab adanya masuknya amil-amil likhtilafah. Ini mukhtalifah yang berbeda-beda. Maksudnya amil itu nanti masuknya berbeda-beda, itu akan mempengaruhi harokatnya kalam atau kata tersebut. Wadzalika, seperti contohnya ini, Zaid. Zaid itu di situ harokatnya belum jelas. Zaid itu ya apa adanya, tidak dhammah, tidak fathah, tidak kasroh ya. Zaid. Fa innahu, maka qabla dukhulil awamili, maka sesungguhnya sebelum masuknya amil itu mauqufun, dia berhenti masuknya ya apa adanya. Laisa mu'roban, tidak ada perubahan.
wala mabniyan, dan tidak pula ada ketetapan marfu'an apakah dia itu di dhamma wala ghairuhu atau lainnya. Jadi belum ada perubahan ketika masih utuh kata yang masih utuh itu ya, tidak ada amil. Fa idza dakhala, dan apabila telah masuklah alaihi atas kata itu, atas kalam itu al-amil, al-amilu, amil. Jadi apabila masuk amil, fa in kana, maka jika adalah yatlubu, amil itu menuntut ar-raf'u, rafa, rufi'a, maka dirofa'lah ia. Contoh umpamanya Zaid ini ja'a, ini kan ada ja'a, telah datang gitu. Jadi umpamanya amilnya itu ja'a, fi'il madhi, telah datang. Kemudian setelah ja'a Zaid, nah, kemudian setelah ja'a itu Zaid. Jadi amilnya itu fi'il madhi, ja'a, kata kerja, maka Zaid itu posisinya sebagai pelaku, fa'il. Nah, dalam ketentuan nahwu, fa'il itu berharokat rofa atau marfu. Nah, jadi fa'inkana, maka apabila jika amilnya itu menuntut an-nasba, nasab, nusiba, maka dinasobkanlah ia ma ba'dahu, apa-apa yang setelahnya. Contoh yang tadi yang dirofakkan tadi, ja'a zaidun. Nah, zaidun ini akhirnya nanti harokat terakhir menjadi marfu' dhamma. Mengapa? Karena dia sebagai fa'il, pelaku dari kata kerja ja'a. Ini maksudnya amilnya kata kerja, kemudian zaidun posisinya sebagai pelaku sehingga harokatnya menjadi dhamma. Kemudian apabila ini Zaid ini posisinya nanti sebagai objek, umpamanya ro'aitu, aku melihat, aku telah melihat. Ro'a itu fi'il madhi, ro'a artinya melihat, tu ini sebagai fa'ilnya dari ro'a, aku melihat. Nah, Zaid sebagai objek penderita, maka Zaid ini harokatnya menjadi fathah karena sebagai maf'ul, bi. Ya, jadi di sini dijelaskan fa'inna, apa ini Pak? Fa'inna anta, fa'inna ro'aitu, maka sesungguhnya ro'aitu itu al-fi'lu fi'il, watak dan taknya itu fa'iluhu, pelakunya. Tak itu pelaku. Jadi kalau dalam wazan fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altu itu aku berbuat. Jadi ini ro'aitu, aku telah melihat. Jadi taknya itu fa'ilnya. Taknya itu fa'ilnya, kalau didhomirkan menjadi ana. Wa zaidan, dan sedangkan Zaid itu maf'ulnya. Gitu. Wal maf'ulu, dan adapun maf'ul itu mangsubun, selamanya di mansub. Mansub itu harokatnya dhammah, fathah ya, maaf, fathah. Mansub itu harokatnya fathah. Wa in kana bi, dan jika adalah amilnya itu bi, ba, artinya jar majrur, maka harokat setelahnya itu harus kasro. Contohnya dengan amil ba, marortu, aku melewati, berjalan ya, bizaidin, dengan Zaid. Bizaidin di sini harokatnya jadi kasroh karena ada bi, ada bi. Jadi amilnya itu bi, amilnya itu huruf jar.
Fa Zaidin, maka adapun Zaid itu majrurun, dijarkan. Kemudian fataghyirul akhiri min raf'i idza nasbin au jarin huwa al-i'rab. Nah, maka perubahan-perubahan di akhir yang sudah dicontohkan tadi, seperti Zaid itu awalnya tidak ada perubahan, kemudian ketika ada amil bisa menjadi Zaidun ketika dia fa'il, Zaidan ketika dia sebagai objek penderita, bi Zaidin ketika ada huruf jar majrur. Maka perubahan-perubahan di akhir itu yang berupa raf'in, rafa, ila nasbin, atau dia nasab fathah, atau jarin, atau dia kasrah, huwa, dia itu al-i'rabu, disebut dengan i'rab. Wa sababuhu, dan sebab-sebabnya, dan sebab-sebab perubahan itu dukhulul awamil, karena ada amil-amil yang masuk, ya. Jadi itu gambaran i'rab. Jadi i'rab itu perubahan akhir-akhir kalam. Nah, nanti perubahan-perubahan itu akan mempengaruhi arti, ya, yang jelas, ya. Kedudukan itu akan mempengaruhi arti, sehingga kalau umpamanya kita tidak tahu ilmu nahwu itu, kadang-kadang perubahan atau pembacaan harokat terakhir itu akan berpengaruh. Loh, mengapa kok dhamma? Memang dia sebagai apa? Gitu loh. Oh, dia sebagai fa'il. Nah, kan gitu. Sebagai fa'il. Sehingga kalau kita menerjemahkan, nanti bisa memahami Al-Quran itu dengan cara apa? Ya tahu, oh ini dhamma sebagai apa? Oh, fa'il, berarti pelakunya. Oh, ini sebagai objeknya. Oh, ini karena jar majrur. Nah, ini akan mempengaruhi arti dari ketika kita membaca ilmu nahwu ini. Wa qauluhu lafdzun au takdiron, dan perubahan itu bisa berupa lafadz atau takdiron. Yakni dalam arti annal akhiro, sesungguhnya akhir kata, maksudnya yataghayyaru lafdzon, bisa dia berubah itu lafadz, berupa lafadz, seperti ra'aituhu, aku melihat kepadanya, fil amsilati, di dalam contoh-contoh, adzukurah yang disebut, au takdiron, atau kira-kira, sebagaimana fil ismi, di dalam isim alladzi, yang dia itu akhiruhu, akhirnya itu alif. Umpamanya contoh al-fata ini kan harokat terakhir kan dikira-kirakan, i'rabnya itu takdiron, dikira-kirakan. Al-fata ini kan karena ada huruf ilat namanya. Ilat itu alif, wawu, ya. Ini kan bisa berubah-ubah. Nah, ini. Jadi al-fata ini merupakan isim mabni yang tidak bisa dirubah. Harokatnya ya al-fata, selamanya al-fata. Enggak bisa al-fati, al-fatu, itu enggak ada. Al-fata itu selamanya al-fata karena mabni. Tapi nanti ketika dia sebagai fa'il mamanya, maka takdiron, kita perkirakan harokatnya itu dhammah gitu. Jadi kita yang memperkirakan. Tapi bacaannya secara zahir tetap al-fata. Tapi takdironnya bisa al-fatayu atau al-fataya atau al-fatayi, tapi kan itu dihilangkan. Au ya atau ya al-qadhi, pada kata al-qadhi. Al-qadhi itu artinya hakim, ya, al-qadhi. Jadi tidak dibaca al-qadhiyu atau al-qadhiya atau al-qadhiyi, tapi al-qadhi. Meskipun nanti ada ada amil inna. Seharusnya kan kalau ada lafal atau amil innal qadhiya, seharusnya kan gitu. Seharusnya fathah. Tapi karena dia mabni,
takdiron maka tetap innal qadhi. Nah, tapi kita memperkirakan harokat sebenarnya adalah al-qadhiyah. Ja'a telah datangnya al-fata. Telah datangnya al-fata. Seharusnya al-fata itu al-fatayu karena dia sebagai fa'il. Seharusnya dia marfu'un bidhomatin di dhamah al-fatayu muqaddirah, tapi karena dia dikira-kirakan karena ada alif, ya, karena alif. Jadi al-fatayu, al-fata'u bisa juga ya. Karena di situ takdirnya ra'aitu al-fata. Nah, al-fata yang kedua itu sebagai maf'ul karena di situ ada ra'aitu, aku melihat al-fata. Nah, sebenarnya al-fataya, tapi kan ditakdirkan menjadi al-fata. Al-fata maf'ulun bihi, dia sebagai maf'ul, mangsubun maka dia harus dimansub atau dengan fathah. Kemudian wa marartu bi zaidin, wa marartu bi fata. Wa marartu bi fata, seharusnya setelah ada bi fati atau fatai, fatayi. Fatayi, tapi karena dia mabni maka tetap bil fata, tapi takdiruhu, takdirnya kita kira-kirakan harokatnya itu dhamma. Fal fata wabil ba, karena ada ba itu bil kasroti, dia dengan kasroh, muqtadiroh, dikira-kirakan itu karena atas adanya alif yang mencegah untuk memunculkan zahirnya. Jadi memunculkan zahirnya. Wa nahwu jaa qadhi, jaa al-qadhi, telah datanglah al-qadhi, hakim. Seharusnya al-qadhi fa'il, kedudukannya sebagai fa'il sehingga harokatnya menjadi dhammah kan. Al-qadhiyu, seharusnya al-qadhiyu, tapi karena dia mabni maka menjadi al-qadhi. Kemudian marartu bil qadhi juga sama dengan di atas, wal qadhi majrurun, dimajrurkan dengan ba. Nah, alasannya apa? Kenapa tidak dimunculkan? Karena as-siqal, as-siqal itu berat. Untuk diucapkan itu berat, harus naik gitu loh. Orang Arab kemudian as-siqal berat. Nah, jadi diucapkan al-qadhiyu itu kan berat. Nah, karena kemudian langsung al-qadhi itu aja, tapi takdirnya dhamma. Nah, kemudian mana ini? Sudah ya, itu yang terkait dengan ini sudah. Anama akhiruhu alif ya ta'adzaru idharuhu wa irabuhu raf'an au nasban atau jarron, wa ma akhiruhu ya la yata'adzaru walakinnahu yustaqallu raf'an wa jarron. Artinya seharusnya dia dhamma, seharusnya dia fathah, seharusnya dia kasroh, tapi tidak dimunculkan karena thiqal, karena berat. Jadi itu macam-macam i'rab atau i'rab. Kemudian dulu sudah kita sampai pada ini ya, wa aqsamuhu, dan adapun bagian-bagian i'rab itu ada 4, raf'un, nasbun, khafdun, wala jasmun, dan tidak ada jazm. Maksudnya bahwa bagian-bagian i'rab itu dia rofa itu dhammah ya, rofa itu dhammah. Istilah rofa itu dhammah harokatnya. Wa nasbun, dan nasab itu fathah, wal khafdu, dan khafat itu jar, wa jasmun, dan sukun. Jadi harokat terakhir itu jadi antaranya ya dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Itu yang biasa kita temui. Itu harokat di dalam suatu kata. Nah, maka kemudian di sini falil asma'i, maka isim, khusus isim itu mingdalika, dari itu, isim itu tandanya adalah harokat yang masuk itu rofa, dhammah, wa nasbu, fathah, dan kasroh, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm, tidak ada harokat sukun itu masuk di dalam kata benda. Jadi kalau umpamanya di belakang kok ada sukunnya, oh ini mesti bukan
mesti bukan kata benda, bukan kata benda. Karena kata benda itu kalau enggak harokatnya dhamma, fathah atau kasroh. Sebaliknya walil af'ali, dan adapun kata kerja itu mingdalika, tandanya itu berharokat rof'u rofa, wa nasbu nasab, wal jazmu jazm, wala khafdhu fiha, dan tidak ada di dalam kata kerja itu harokatnya kasroh. Gitu. Nah, kalau dalam kata benda tadi yang tidak ada apa? Sukun ya. Harokat terakhir sukun itu tidak masuk pada kata benda. Sebaliknya, kata kerja itu tidak ada harokatnya kasroh. Umpamanya akali itu bukan kata kerja karena harokatnya kasroh gitu ya. Umpamanya nadhoro itu kan seharusnya fi'il, tapi nadhori kasroh berarti bukan fi'il, dia masdar mungkin ya, dia isim. Sebaliknya ketika ada nadhor, ini bukan kata benda, tapi kata kerja karena ada harokatnya sukun. Nah, oke, ini sudah berakhir dan fotokopinya sudah habis. Nanti pekan depan bisa difotokopi lagi. Jadi mudah-mudahan tanda-tanda itu menjadi pegangan kita sehingga nanti kalau kita membaca kitab bahasa Arab bisa mengetahui mana ini fi'il, mana ini isim. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya dan menjadi amal jariah kita semua. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini, pagi ini, dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temannya kok nggak datang?